Hai, perkenalkan saya Mahanara Claurans dengan NIM 1190705. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi ujian saya, yaitu manajemen keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Fungsi manajemen keuangan ada tiga, yaitu fungsi utamanya ada tiga. Yang pertama adalah fungsi pendanaan mencari dana, bentuk umum perusahaan. Yang kedua, fungsi investasi mengolah dana atau dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi pembagian dividen, keputusan direksi. Untuk fungsi pendanaan, bentuk perusahaan yang akan menjadi pokok bahasan adalah bentuk paling umum, yaitu perusahaan go public, yang artinya mencari atau pinjam dana ke publik atau ke masyarakat umum untuk menjalankan operasional perusahaan, dan bentuk dananya seperti saham perusahaan go public, berarti perusahaan berhutang kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi investasi mengolah dana oleh perusahaan. Dana perlu diolah agar dapat meningkatkan profit. Bentuk-bentuk investasinya seperti membeli mesin, merancang produk baru, memperbaiki kerusakan-kerusakan, ekspansi perusahaan, dan ditanamkan pada instrumen keuangan lain seperti membeli saham atau obligasi perusahaan lain. Seluruh kebijakan investasi harus dengan persetujuan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Untuk fungsi pembagian dividen, profit yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan ke dalam beberapa bentuk seperti retained earning atau ditahan, dibagikan ke direktur, atau jika dana juga melibatkan hutang bank. Dan yang ketiga, dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen saham. Untuk klasifikasi pendanaan, ada tiga, yaitu periode, kepemilikan, dan sumber generasi. Untuk periode dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan kepemilikan dibagi menjadi dua juga, yaitu pemilik dana dan dana pinjaman. Dan yang ketiga adalah sumber generasi dibagi menjadi dua, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Lalu, untuk sumber dana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal atau dari modal sendiri, yaitu laba ditahan dan modal saham. Sedangkan untuk sumber dana eksternal adalah hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Lalu, untuk prinsip memilih sumber dana adalah pilihlah yang paling murah, karena untuk mendapatkan biaya tersebut tidak memerlukan biaya yang besar, atau tidak perlu biaya. Contohnya seperti laba ditahan, modal saham atau menerbitkan saham, hutang jangka panjang, dan hutang jangka pendek. Laba ditahan adalah yang paling murah. Lalu, untuk laba ditahan atau laba ditahan modal sendiri, laba ditahan atau retained earning merupakan bagian dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Merupakan sumber dana yang paling murah juga, karena tidak ada biaya perolehannya. Satu-satunya biaya yang muncul adalah opportunity cost. Sedangkan opportunity cost adalah kesempatan yang hilang seandainya laba tidak ditahan. Rumus laba ditahan adalah laba ditahan sama dengan laba bersih dikurang dividen yang dibayarkan. Untuk rumusnya, kita dapat lihat di sini, yaitu KS sama dengan D1 per P0 ditambah G sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung per P0 ditambah G. Bisa juga dilihat di sini, ini adalah rumusnya, dan juga ini adalah keterangannya. Ini adalah keterangannya. Fungsi pendanaan biaya saham, saham biasa merupakan alternatif pendanaan kedua setelah laba ditahan. Kita dapat melihat dari dua segi, yaitu segi biaya dan segi resiko. Untuk segi biaya, yaitu untuk memperoleh dana dengan menerbitkan saham biaya biasanya termurah kedua. Sedangkan dari segi risiko, resikonya kecil. Lalu, untuk menghitung biaya saham biasa, rumusnya sama dengan menghitung biaya laba ditahan. Rumusnya dapat kita lihat di sini.
KS sama dengan D1 per P0 ditambah G sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung per P0 ditambah G. Lalu untuk saham biasa baru atau New Common Equity, menerbitkan saham biasa baru artinya perusahaan menerbitkan kembali saham untuk kedua kalinya disebut dengan Season Equity Offering atau SEO. Biaya penerbitan, flotation cost diperhitungkan. Mengapa? Karena untuk menerbitkan saham kedua kali, berarti dana yang masuk dari saham pertama tidak mencukupi, sehingga terlalu mahal untuk dijual atau tidak dapat dijual. Dan juga investor menahan saham karena ada resiko. Berarti investor berasumsi negatif, ada sesuatu dengan perusahaan. Sehingga saham baru perlu diterbitkan, supaya apply saham beredar berlebih sehingga harga kembali murah. Biaya penerbitan menjadi mahal, karena negosiasi dengan investor menjadi lebih rumit. Perlu kerja keras untuk memberikan asumsi positif. Untuk menghitung biaya saham baru, kita juga dapat melihat di sini sebagai contoh rumusnya, yaitu KE sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G per P0 dalam kurung 1 min F plus G. Atau bisa dilihat di sini, ini adalah rumusnya. Lalu, untuk fungsi pendanaan, saham preferent dan hutang, saham preferent merupakan sumber dana yang murah dan tidak beresiko. Ciri-ciri saham preferent adalah memberikan dividen yang tetap, baik perusahaan dalam keadaan untung maupun rugi. Yang kedua, bagi perusahaan, biayanya menjadi murah, karena hanya memberikan dividen yang jumlahnya tetap. Yang ketiga, dibanding saham biasa, dividen harus naik jika perusahaan mengalami keuntungan. Yang keempat, mengurangi pengawasan. Untuk biaya hutang digunakan karena biayanya murah. Hutang dapat dilunasi dalam jangka panjang. Membayarkan bunga yang bersifat tetap jumlahnya. Penggunaan hutang dapat mengurangi pajak, tidak mengurangi kepemilikan, dan menambah cash on hand. Untuk nilai waktu uang atau time value of money adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Seperti yang diungkap di atas, konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Konsep nilai dasar uang ini ada 3. Yang pertama, future value, nilai yang akan datang. Rumusnya dapat kita lihat di sini. Ini adalah rumusnya. Lalu, yang kedua adalah nilai sekarang atau present value, adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Rumusnya juga kita dapat lihat di sini. Ini adalah rumusnya. Yang ketiga adalah annuity. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu atau FV. Ini dalam FV, ini rumusnya. Dari seri pembayaran pinjaman modal, pinjaman mobil atau rumah setiap tahun, dan juga serangkaian penghasilan dari investasi setiap tahun. Ini adalah rumusnya, rumus annuity FV. Ini rumus annuity FV yang kedua, atau pembayaran atau pendapatan yang terjadi pada awal periode tertentu. Ini adalah rumusnya, kita dapat lihat di sini rumusnya. Lalu, untuk annuity yang ketiga adalah pembayaran atau penghasilan yang terjadi pada akhir periode atau PV. Rumusnya juga kita dapat lihat di sini. Untuk annuity yang keempat adalah pembayaran atau pendapatan yang terjadi pada awal periode atau PV. Rumusnya juga kita dapat lihat di sini. Ini adalah rumusnya. Lalu, weighted average cost of capital atau WACC merupakan ukuran berat rata-rata tertimbang pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. WACC merupakan penghitungan gabungan semua jenis dan bobot sumber dana yang digunakan perusahaan. Laba ditahan ditambah hutang, ditambah saham preferent, ditambah saham biasa baru. Untuk rumusnya juga kita dapat lihat di sini, ini adalah rumusnya. Bisa kita lihat di sini, ini rumusnya. Dan keterangannya juga ada di sini.
Lalu ada capital budgeting. Capital budgeting adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal atau investasi pada modal atau dana yang diperoleh. Untuk investasi pada modal atau dana dapat berupa pembelian atau penggantian aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin, pengembangan produk yang sudah ada, pembuatan produk baru. Tujuan capital budgeting adalah modernisasi atau pembaruan, efisiensi, pencapaian skala produk tertentu. Tahapan pada proses capital budgeting adalah yang pertama, ada ide atau gagasan suatu proyek investasi. Yang kedua, menentukan biaya proyek investasi. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen harus memperkirakan arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aset. Yang keempat, menghitung resiko proyek investasi. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, arus kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai properti. Yang keenam, menilai kelayakan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Untuk capital budgeting ini juga ada metode penilaian proyek, yaitu payback period. Payback period merupakan metode paling sederhana untuk menilai proyek investasi. Metode ini digunakan untuk menilai waktu kembalinya modal atas investasi yang sudah dipilih. Kriteria kelayakan investasi dengan metode PP adalah periode pengembalian modal adalah sesingkat-singkatnya. Jika terdapat dua pilihan investasi, maka investasi dengan waktu pengembalian modal terpendek yang dipilih, atau investasi dengan jangka waktu terpendek dinyatakan layak diterima. Kelebihan dan kekurangan metode payback period adalah mudah dihitung dan efektif untuk menilai proyek yang memiliki banyak alternatif. Untuk kekurangannya, tidak dapat digunakan untuk menghitung cash flow setelah tingkat kembalian, tidak mengatur profitabilitas cash flow, tidak menggunakan prinsip nilai waktu uang. Lalu ada juga manfaat manajemen keuangan bagi mahasiswa, perusahaan, ilmu perusahaan. Yang pertama untuk mahasiswa adalah agar mahasiswa yang ingin menjadi seorang manajer keuangan menjadi paham tentang apa tindakan atau langkah yang harus dilakukan bila ingin mengambil keputusan, dan juga diharapkan dapat mengatur dan menganggarkan keuangan untuk kedepannya, dan dapat menggunakan uang seefektif dan seefisien mungkin. Lalu manfaatnya bagi perusahaan adalah yang pertama, perusahaan keuangan dikendalikan dengan baik. Kedua, memaksimalkan penggunaan dana perusahaan. Ketiga, struktur modal yang sehat. 4, aman berinvestasi. 5, mampu memberi kepastian kepada pemegang saham. Untuk manfaatnya bagi ilmu perusahaan adalah untuk menambah wawasan yang mana manajemen keuangan ini dapat membantu kita untuk mengatur keuangan dan menganggarkan keuangan, serta bisa pula menguntungkan bagi yang ingin menjalankan bisnis, serta dapat membantu kita untuk mengetahui dan menganalisa tentang saham. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.